Hola diablos, dondong apa salah, duku cilik-cilik, ngandong apa becak, melaku timik-timik. Koi mujhe poche, how are you? Koi mujhe bole, how do you do? Kabi koi mujse nakahe, oh my darling, I love you. Oh my darling. Oh shit. Dolan Semarang, pas tanggal 15, wis kadung ngangkang, ora iso digas. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang kakek neneknya AFK. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di Saantero, Dusun Setan, Kabupaten Sleman. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta bulu silet fotosintesisatif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, marilah kita semua mengheningkan cipta di hati masing-masing sebuah lirik lagu dari himne para insan yang gemar mengorek kotoran udel lalu mengendusnya. Satu, selesai. Dan di meja ini kolega saya, di sebelah kanan saya McDenny Wardana, peranakan desainer tolol. Dan Dustin Tiffany peranakan Jesse Luntur. Kembali ke moderator. Seumur hidup, Yes. gue baru nemuin ada kata-kata desainer tolol. Dan ada apa berhubungan dengan apa ya? Coki menyentuh kedua kata seperti itu ya. Karena Coki nggak, maksudnya kamu menghina anaknya Prabowo. Ke Prabowo. Anaknya kan desainer. Desainer. BMW kamu nggak suka? Bukan, ini spesifik ke yang saat ini lagi panas-panasnya, lagi menghangat. Oh, Airsport tuh termasuk desainer tolol menurut kamu? Salah satu oknum yang di-hire oleh Airsport yang dari kita semua tahu ini adalah public enemy. Jadi tidak ada masalah untuk menyebut bahwa beliau ini adalah desainer TOLOL bodoh. Dengan blunder-blundernya, dengan angkuhnya, sehingga menjadikan dia musuh dari timnas dan supporternya. Coach Justin juga. Tapi kita nggak akan bahas orangnya ya, karena ini jadinya gibah. Kita bahas ini aja, kita poin-poinnya aja, poin-poin dulu ya. Jersey, kita akan bahas jersey nih, teman-teman. Jersey-nya sudah ada, sudah dibuat, sudah di launching, dan harganya pun banyak jadi pro dan kontra. Harga jersey-nya itu yang premium disebutnya ya, premium berarti ya, yang premium 1,5 ya. Itu yang buat pemain yang bisa dibeli juga sama kita, itu harganya 1,5. Dan untuk yang bukan replika itu harganya 85. Ada di Shopee yang baru. Di TikTok live. 50.000 di pasar Beringharjo. Yang kalau dipakai ini bola, ini geser ke kanan. Menyebabkan keringat, bukan menyerap keringat yang khusus yang di Beringharjo. Berarti jersey-nya mengeluarkan keringat. Panas. Gerah. Menciut, jadi yang tadinya ngebentuk ini menciut gitu. Jadi menjelek-jelekan body sendiri gitu. Pada saat seperti itu yang dikenakan. Jadi yang tadinya bodinya bagus, akhirnya pakai itu akan menjelekkan body yang tadinya udah presisi. Ya akhirnya betul. Yang tadinya six pack tuh jadi 64.0. Wah, banyak gitu ya? Iya, jadi banyak kebanyakan gitu. Ya itu harganya sudah ini, dan ada yang banyak komentar kayaknya itu kayaknya terlalu mahal karena desainnya biasa aja gitu. Kayaknya kalau 1,5 atau 500 kemahalan gitu. Nah, kebetulan nih, saya kenal sama Dustin. Ini adalah expert sekali di bidang ini. Salah satunya saya juga pernah mengemban di ilmu tersebut. Ya, bisa dari pandangan Anda dulu. Nanti Anda boleh bantah boleh. Dari pandangan dari segi ini ya, selera yang pertama apapun yang bisa dilihat, look, desain. Ini masalahnya cuma dua.
Dua masalahnya. Iya. Ya. Apa? Kerah dan lengan. Itu aja sih. Kalau desain bagus dari kerah dan lengan, itu bisa dimaafkan. Hanya itu doang. Karena Ntar dulu, suatu desain itu walaupun jelek, tapi kerah dan lengannya bagus, Iya. itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Kenapa? Karena kenapa kerah yang bulat seperti ini, itu masuknya kerah ke brand yang dia naungin saat ini, bukan brand ke olahraga dia. Karena kerahnya itu letter O kan, bukan V-neck atau enggak Ya. segala macam kerah agak lebar masuk. Kerah Kojiro Yoga. Kalau kerah Kojiro Yoga itu akan jadi bagus. Jadi dia agak lebar terus masih ada V-neck dikit. kelihatan ininya bawahnya gini gitu, nggak terlalu nyekek ini. Iya, nggak terlalu dendek gitu. Kalau kayak gini kan yang pertama nyekek, yang kedua lengannya itu kita variasiin lah. Gua maunya desainnya kayak desain kaos Princeton. Yang ini apa si kerahnya itu tajam-tajam gitu kan? Tajam-tajam gitu. Kenapa? Karena tantangan kalau kayak gitu yang pertama dia ini apa namanya menghargai prasejarah. Yang kedua, kita harus ambil filosofi. Setiap jersey ada filosofinya. Ya. Ya kan? Mengambil Tapi kan Flintstone tuh fiktif. apa? Fiktif Flintstone. Tidak ada sejarah yang asli gitu ya. Ada kendaraan yang dipakai menggunakan kaki gitu, nggak ada. Berarti Anda ini menghina dengan warga Yunani kuno kalau kayak gini. Kenapa saya tiba-tiba menghina warga Yunani? Ya, warga Babilonia. Wah parah, lu bilang Yunani babi malah tadi. Lah, memang ada negara di situ namanya Babilonia. Wah, istrinya apa sih yang anaknya Bakri? Siapa? Suaminya ini. Yang anaknya Abu Rizal Bakri siapa? Yang ketangkap? Bukan, anaknya. Yang suaminya Adi Bakri. Nia. Adi Bakri. Ya mengatai Enggak. istrinya Adi Bakri. Kok gitu? Babilonia. Enggak. Wah, Ini itu secara terang-terangan dia Enggak, ini bilang berupa dunia Babylon. Enggak, Anda tuh Ini jangan ada. selalu menuduh orang dulu ya. Iya, Dilihat dia- dulu dia dari nada awalnya. sih, intonasi Ya. dan nada yang bisa memancing keadaan. Di nada. Tuh kan, kebanyakan typo jadi gini. Ini Anda kebanyakan istilahnya ngompor dan intonasi nada yang benar. Gua langsung kalau lu Enggak, dengan Anda tuh kayak bener banget intonasinya. Sama nada, sama liriknya aja Anda kadang salah. loh, kok Anda seperti itu? Iya memang. Saya Kenapa kalau saya seperti ini Anda mau apa? saya nggak setuju Anda selalu mau jadi penguasa di segala lini kalau seperti itu. Hak kita itu hak veto itu harus ada. Anda ngerti tentang hak veto? Yo, elah. Yo. Veto kan berjaga tong. Wah. Ini dia. Oh kamu udah enggak nunjuk dia, berarti kamu udah enggak. Tiap sahur ya. Tiap sahur ya. Rahasia umum. Rahasia umum tapi udah tahu orang. Apa? Apa Nih, tadi? Yunani. Oh, oke, ya tadi Enggak, yang Princeton sama Yunani apa hubungannya? lo kan dari zaman-zaman itu kan ya emang melekat banget dari zamannya model yang dia naik mobil tapi banyak batu terus Ya. dia bisa goes-goes tapi dengan cara main kaki ya seperti itu karena kan goes-goesnya itu pakai kaki karena Ya. berhubungan dengan sepak bola juga. Ya kan ya? Ya. Nah, Anda yang- menyinggung para pengusaha BBBPN di apa namanya yang danau Ya. goes tadi dia bilang Iya. goes pakai Tapi kaki. di- BBBP kan itu pakai tenaga kaki loh. Ya oke, tapi Iya, dia kan jangan bertolak mendeskrip. belakang. Lu kalau gue ke belakang, dia baru jalan ke depan. Kalau gue ke depan, baru jalan ke belakang. Itu sistem main. Oh, Anda belum pernah tahu ya sebenarnya ada apa di dalam bebek-bebekan itu. Sebenarnya ketika digoes itu bukan kaki, tenaga kaki. Sebenarnya di dalamnya tuh ada bebek. Bebek yang benernya. Jadi goesan ini tuh mengarah ke kepalanya bebek itu. Bebeknya baru tuh. Berarti Gitu. Eksploitasi Iya. bebek. Nah, itu yang Termasuk benar. rekan Anda dari Madura itu eksploitasi bebek dia. Oh, itu bukan eksploitasi bebek, itu goreng bebek. Dibunuh. Iya, dibunuh mah tidak dieksploitasi. Kalau masih hidup baru Iya. dieksploitasi. Pakai bismillah dulu nggak nyembelihnya? Gak tahu sih muslim ya. Taruh, itu semua hewan harus dibismillahkan atau tidak? Kalau pada saat menyembelih. Tergantung hewan yang bisa dibuat dimakan atau tidak.
Kalau babi Harus. ada juga. Ini aman ya? Kan kita mau mempertanyakan ya. Iya, Iya. mempertanyakan. Iya, Benar. betul. Mau menyembelih babi apakah seperti cara Islam yang bismillah dulu? Ya. Kalau misalnya ayam, sapi dan sebagainya. Oh iya, karena Dia dia apa dulu? biar dia tidak mungkin menggunakan bismillah ya. Kan bukan Islam. Mungkin haleluya atau ditempel salib gitu baru gitu. Atau dia bilang, sorry bro. Atau God bless you. Oke. Atau nggak peduli. Langsung dipiting ya. Gitu ya. Nah Ya, tadi atau dia sebelum nyembelih babinya, Itu yang bikin Muslim sama ini. Kasus udah cukup ya. oh ini nggak aman. Ya udah. Ya. Tapi secara desain layak nggak menurut lo desainnya jersey? Menurut kacamata saya Bagus nggak, sebagai Bos, ya? Bukan layak ya? desainer yang gajinya di bawah UMKM, saya menilai bahwa desain jersey timnas yang terbaru sekarang ini tidak layak. Karena ada beberapa bukti yang di sosial media yang udah terpampang nyata bahwa setelah pencucian satu kali, Garuda, lambang burung Garudanya itu berubah jadi betet. Burung betet. Ini saya tidak layak, ini memalukan nama Indonesia di kancah itu sih internasional. sangat frontal sekali kalau seperti itu ya. Akan menjadi frontal. Lambang negara loh, burung Garuda berubah jadi Harusnya ketika memang dicuci tetap burung Garuda, Tetap Garuda ya, tetap nggak akan ya. hilang ya. Ya. Terus apalagi ya, kelayakan apa yang menurut Anda kurang? kurang layak. Selain dia tidak menyerap keringat yang jersey latihan itu, Ya. dia juga tidak bisa membasmi penyakit-penyakit kulit para pemain, misalnya kudis, kurap itu tidak. Bisa menyembuhkan. Kalau jersey yang bagus itu bisa menyembuhkan kutil-kutil, kudis, kurap dan sebagainya. Nah, Mas, jersey kalau mau- Irlandia, Ya Mas, salah kalau satunya. mau masuk timnas itu harus bersih dulu Mas. Nggak kutilan, nggak kudisan Mas, pasti orang-orang bersih. Justru motivasi salah satu pemain kabupaten ini untuk masuk ke timnas adalah penyakit-penyakitnya bisa hilang karena memakai Jadi jersey tujuan yang bagus. mereka mengejar masuk timnas itu bukan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, tapi menyembuhkan. Definitely. Iya, Benar. ini jersey apa pengobatan Parameter. herbal sih? Ya, Tolong tapi ini ukur masuk akal jersey sih. yang bagus adalah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kulit. Betul. Seperti jersey yang dipakai timnas Togo itu bagus. Negara Togo ya. juga, ya. Dia kulit-kulitnya. Tapi jeleknya ya kalau jersinya begini ya, kan nyembuhin kulit nih, berarti diserap nih kulit ini penyakit. Dia nggak bisa tukeran ketika sudah beres main bola dong. Nggak Karena bisa. takutnya pindah kan ketika dipakai sama orang lain Karena pindah kulit. spesifiknya kenapa saya menyebut jersey timnas Togo, karena selain dia menyerap keringat, dia juga menyerap pigmen kulit mereka. Iya, jadi Jadi kulitnya akan mengupas. yang apa namanya Belang dong, jadi belang. dalamnya putih, tapi yang lengan ke sini tetap hitam. Oh. Itu jersey yang bagus. Dan itu menyerap diterima pigmen di Togo kulit. ya? Benar. Wah, berarti itu Makanya dia nggak mau tuker jersey Karena sama takut pemain lain. kelihatan belang. Kelihatan. Oh. Di Togo juga kalau nggak salah ya. Ya. Jadi selain menyerap pigmen dan menyerap penyakit itu, Ya. menyerap tenaga kerja. di Togo itu. Iya. Karena itu, karena jersey. karena jersinya itu. Karena ini permintaan banyak, otomatis yang harus dibuat juga banyak. Betul. Kejar. Ya. Bukan sebenarnya itu maksud dari menyerap lapangan kerja tadi bahwa kulit-kulit para pekerja dipakai untuk Betul. lambang atau logo timnas Togo itu. Sorry, Salah satu itu pekerja terlalu- kulit Ya. bagian pantat sebelah. Wah, berarti ini Anda ngina wayang kalau kayak gini ya? Wayang Kenapa kulitnya dari mana? Kenapa ngehina wayang? Di Togo tuh nggak ada wayang. Ya di Togo nggak ada wayang. Nggak ada Nggak wayang. Ada wayang yang Pinocchio yang bisa di jalan-jalan gitu. Itu wayang loh, Ya wayang itu sana. termasuk wayang sih. Ya. Nah, itu dia. Gimana tanggapan lo? Tapi kan bukan Tidak. kulit. Apa? Bukan kulit, tuduhan Anda ini nggak ini nggak Kalau wayang bisa kan diterima. kulit binatang. Kalau ini kulit para pekerja yang pembuat jersey. Dijadikan logo-logo untuk layar isu. Pantat bagian kanannya, kulit pantat bagian kanannya dibeset, diambil, jadiin Logo. lambang timnas
Katanya itu juga bisa bikin ini ya, bikin semangat pemain juga ya. Benar. Itu mempengaruhi pemain kinerja pemain. Dia mengebus adrenalin dari pemain yang Otomatis mengganggu jalannya pertandingan kalau kayak gitu. Kenapa mengganggu jalannya pertandingan? Sepanjang jalan, sepanjang dia lari, nanti logonya itu akan mengeluarkan air terus-menerus ngucur. Karena itu kan dari kulit, otomatis keringat yang dari pantat itu akan terus-terus mengalir dari sini atau jadi becek dadanya. Sorry, sebelum dia dipasangin di sini, pantatnya pori-porinya udah disumbat sama Amniating. benar. Ini mah jadi istilahnya lu mengeksploitasi para warga Togo. Tapi kan toko-toko ATK jadi terangkat Betul. karena laminating Betul. dibutuhkan. Mereka lebih baik kehilangan kulit pantat sebelah kanan daripada pekerjaan. Nah, otomatis kalau lu udah sekali pakai Bajunya? pantatnya. Gimana pantat sekali pak? Wah, ini sangat ambigu ya. Iya. Pantat sekali Iya. pakai. pantat sekali pakai. Enggak, kulit pantatnya sekali pakai. Enggak, karena udah dijahitin. Enggak, kalau udah ngeletek akan ada jersey new season. Apakah yang koreng itu akan jadi kulit baru? Kulit baru, kan ada regenerasi kulit. Oke, pekerjaan dia hanya menjadi emblem. Betul. Jobdesk dia ya, Iya, jadi emblem. iya. Jadi dia itu setiap kerja, itu kerjanya kalau tidak salah regenerasi itu tuh berapa? 6 bulan gitu ya kulit tuh. Nah dia datang lagi setelah 6 bulan kemudian. Set lagi gitu. Oke, berarti pekerjaan itu lebih tinggi gajinya atau ketimbang yang mengerjakan itu? Benar, apresiasi tinggi. tertinggi diberikan kepada para pekerja yang rela memberikan kulit pantatnya, dia akan diapresiasi. Biasanya dia Berapa gajinya? untuk pekerja yang di Togo itu kurang lebih 1,5 peso. Setara dengan rupiah kalau dirupiahkan? Masih di bawah UMR Karawang. Walaupun gitu, tapi dedikasi mereka untuk mengasih kulit pantatnya itu perlu diapresiasi dan ini juga Betul. Nih, oke, Kayak gini mereka ini kayak pendukung timnas, Walaupun dia berkorban. Gitu. tidak terlibat di timnas tapi yang bukan langsung. pelecehan maksudnya, karena dari kulit pantat. Dia tidak apa-apa. Menurut kedokteran, Enggak, asal gini, kan kulit pantat nih, ditaruh di sini. Iya. Tidak akan terjadi pelecehan kalau pemain lain tidak menepuk ini. Nah, itu kalau dia. menepuk ini kan Iya. berarti dia menepuk Wasit dengan logonya yang di sini, kadang-kadang nyoleknya ke sini. Otomatis kadang-kadang nyolek kulit pantat gini, mau ngambil kartu. Oh, ya nggak apa-apa kalau bilang maaf ya gitu. Maaf ya gitu, nggak Harus apa-apa. seperti itu. Iya. Kalau misalnya di mikrofon dia di sana nggak kedengaran, otomatis yang akan diberi hukuman pemainnya atau wasitnya karena kelupaan untuk bilang maaf. Wah itu sih. nah, Nah, ini gimana? Ini sebenarnya para pekerja yang memberikan kulit pantatnya ini sudah menandatangani perjanjian terlebih dahulu di atas materai bahwa konsen di sini sudah diizinkan. Jadi nggak perlu ada permintaan maaf. Udah konsen duluan. Iya. Loh, kalau kayak gini, Pekerjaan. apakah nanti dikasih fasilitas negara orang-orang yang sudah mengabdi untuk kulit pantatnya dijadikan emblem timnas? Apakah ada di situ? Ada. Jadi kulit yang dikelupas di pantatnya itu akan ditambal dengan logo asli dari jersey timnas Togo. Fasilitas negara Ada apa aja yang barter dikasih yang menguntungkan dari negara? di sini. Win-win solution, ya? Fasilitas apa? Pesangon, jabatan PNS, apa dikasih? Lebih ke kalau nggak salah saya baca beritanya salep ya, salep kulit. Ya. Dan Kulit itu akan terus disokong. Disokong terus itu seumur hidup. Oh, seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Tapi dia harus posting 1 story sehari. iya, Nah. ditambah lagi yang pekerja yang kulitnya dikelupas pantatnya itu dapat voucher seumur hidup di Benings Oh. untuk perawatan kulit pantatnya. Oh, Oke. Berarti kalau kayak gini, ini agak susahnya apa? Ketika ngeliat logo itu nggak serempak karena warna kulit beda-beda. Apalagi pantat yang lamaan di jok motor, agak hitam. Justru di situ Itu diversifikasi atau Itu gimana? perbedaan itu lebih bagus enggak. warna. Pasti si ininya kalau tidak salah ini masukan juga buat di Indonesia ya, bagus juga. Jadi kalau mainnya away,
Ini logonya tuh menggunakan pantat-pantat yang burik gitu. Oh, karena belum terlalu bagus kualitasnya. Ya, way. Ya Way. kalau yang home tuh yang bagus-bagus kulitnya gitu. Terbalik, justru buat latihan yang kurang bagus. Karena latihan kan sekedar doang, nggak terlalu dilihat sama orang banyak. Iya boleh masuk akal. Nah, jadi diambil kalau lo ada ketakutan nanti belang-belang beda. Nanti diambil tuh semua yang memang pantatnya akan diambil tuh dilihat dulu nih sama Iya, ininya, sama warna. Desainernya dibuka dulu tuh pantatnya. Oh, bagus nih gitu. Nah, gitu. Dicoba dulu yang sekali pakai itu. Oh ya, saya tadi Pak itu ya. Iya, oke ya. Nah, diperuntukkan untuk semua gender apa satu gender doang? Semua timnas wanita juga pakai pekerja lelaki. Kulit pantat pekerja lelaki. Oh, jadi Itu pun berarti sebaliknya. Sebaliknya berarti kalau Sebaliknya. benar timnas laki-laki pakai kulit pantat Nah, perempuan. di sini bahwa ada emansipasi gender di sini Oke. yang terjadi. Kita stop sampai sini dulu ya. Ini masukan buat ininya. Sekarang saya akan mau bahas ininya. Lagi rame dan ada dugaan-dugaan gitu ya. Ternyata Erspo ini, bukan singkatan dari Erigo Sport. Betul. Masa sih udah jelas-jelas itu? Bukan, tapi ergonomik sportif. Ergonomik sportif outfit. Oh itu mah kayak menyelamatkan dari si... Iya kan? On air ini. Iya kan? Iya. Menyelamatkan nggak sih? Oh iya. Atau Bisa enggak semenjak ditinggal Oza jadinya seperti itu? Erigo nih. Oh, bisa. Jadi kayak sial gitu. Ya kurang tahu atau gimana. Iya. Cuman fakta membuktikan seperti apa? Survei Sungai Tulung. Kenapa Bang? Oh, Sungai Tulung salah satu penanam modal dari Erigo. Fakta membuktikan. Dia yang istilahnya ngasih survei dari itu. Oke. Saya pernah baca di selebaran yang saya temukan. Nah. Oh, Erspo itu kepanjangan dari bukan. Erspo. Erick Thohir spontan. Wih. Spontan untuk bekerja sama dengan Erspo. Iya. Kalau itu karena pas ngeliat jersey kaget semua ya. So culture jadinya. Makanya spontan kan. Spontan di launching secara orang pada saat ngeliat hasilnya, hah, komeng semua jadinya. Kok komeng? Pada kaget semua kan. Tadi Erick spontan. Erick Thohir spontan. Tapi tidak itu hanya dari orang-orang yang pengen aja gatel ngomong Maksudnya Erick Thohir spontan itu spontanitas, spontan aja gitu. Spontan menaturalisasi brut-brut yang di luar, pemain di luar. Nah, ntar kenapa di sepak bola kita ini banyak drama? Ya, itu karena pelatih dari timnasnya adalah orang Korea. Wah, kayak drama maksud Anda, maksudnya ke situ. Iya, kayak drama. Sintayong. Jadi Sintayong ini yang harus diketahui sama nonton. Datang ke sini sebenarnya dia bukan untuk menjadi pelatih, tapi dia ingin mendramakan Korea, Indonesia mendrama. Indonesia. Mendramakan Indonesia Korea gimana ya? Mendramakan Indonesia menjadi Korea. Sintayong itu bukan Korea Selatan, Korea Utara. Namanya Kim Sintayong. Harus ada Kimnya. Itu justru yang belum terbongkar. Belum terbongkar. Sintayong itu keponakan dari Kim Jong Un. Dia pertama kali tahu bola dari Kim Jong Un. Dia ngambil bola di atas kepala nuklir. Tujuan Sintayong datang ke sini otomatis dia dibebaskan untuk menjadi untuk meloncat ke negara sini karena untuk menyebarkan itu drama-drama yang terjadi. Drama-drama terjadi. Dia ingin main di Sintayong sebenarnya adalah Kenapa dia? wakil paslon nomor 1. Kok bisa? Dia sebenarnya nama panggilannya Cha Isin. Oke. Kalau itu saya nggak terima. Iya, kalau itu saya nggak terima. Enggak. Di Cak bagian itu mana tidak yang ada ada? yang sipit ya, jarang Cak yang sipit.
Wah, di Madura ada beberapa etnis Madura asli yang bermata sipit. Itu Cidura istilahnya di sana, Cina Madura. Berarti nih, kenapa nggak kepikiran? Ini kan masalah jersey kualitasnya yang tidak menyerap keringat. Kenapa kalau sudah membawa coach Sintayong ini ke Indonesia, kenapa tidak ada spek-spek dari si jersey itu untuk dibaluri aroma-aroma dari ginseng? Untuk apa? Untuk istilahnya lebih fresh pada saat dipakai. Tinggal disemprot aja pakai parfum. Enggak, harus dicelup. Wanginya Ke sehari-hari. Wanginya unlimited. Iya, wanginya, angin-angin dari ginseng itu kan bisa ngebantu si badan jadi fresh terus nantinya. Jadi ketika dia, aduh mau break gini capek, ganti, udah jadi gitu ya? Iya, salah satunya itu bisa menjadi penguat sehari-harinya itu. Tapi alih-alih ginseng, saya lebih sepakat bahwa baju-baju timnas, jersey timnas itu dipasangi stella jeruk untuk mengganggu konsentrasi pemain lawan. Bener. Ditaruh di sini. Karena aromanya kan kurang gitu ya. Tapi pakai mesinnya gitu. Bener. Stella jeruk yang biasa dipasang di mobil, itu dipasang, dicantolin di depan jersey timnas. Kalung dikalungin gitu maksudnya. Nanti, kenapa nggak ditaruh yang mesinnya aja, yang kenapa? Ya. Gitu. Itu juga bisa. Tapi itu lama. Itu durasinya 9 menit sekali baru gitu. Nggak bisa diatur, bisa 9 menit. 9 menit sekali baru bisa segitu. Kalau lebih cepat lebih bagus. 5 detik sekali dia nyemprot. Jangan kalau 5 detik terlalu terlihat. Kalau 5 detik justru pasang 30 menit. Pas mau selesai. Jadi pas mau selesai mulai keganggu tuh. Yang asalnya 1-0 tiba-tiba jadi 1-1 gitu kan, terganggu. Ini penting banget untuk menjelang pertandingan lawan timnas Irak nanti. Kenapa? Perlu. Kenapa? Karena notabene orang-orang Irak itu kurang suka aroma jeruk memang. Oh iya, lebih suka aroma apa Irak tuh? Belimbing bulu. Oh, belimbing bulu. Oke. Ya. Jadi kalau dia ngisap yang jeruk, kenapa Irak jadi apa? Dia akan mengeluarkan buih-buih di kuping. Tapi kenapa hanya di satu titik yang Anda taruh nantinya, bukan di seluruh badan? Nggak hanya di titik, coba di Titik. Titik. Oh, sorry. Kenapa selalu mengarah ke sini anaknya? Iya, memang. Udah, saya sekarang udah paham, udah kita terima dia apa adanya. Ya, masih yang sama pantat sekali pakai tadi. Oh, Anda suka ya? Saya sempat tergerak gitu hati saya. Untuk nyari di mana ya? Iya, benar. Ternyata itu jawabannya ya. Kita masih tetap lah betul ya. Oke. Enggak Coki yang ini, enggak Coki yang itu sama nih. Ya. Sekarang saya akan tutup ya. Ngomongnya nih udah kemana-mana. Menurut kamu nih, Sintayong itu siapa terakhir aja? Tadi kita udah berdebat, tapi kita simpulkan Sintayong ini siapa? Sebenarnya dia adalah mesin dari tenaga Jepang. Mesin? Dari tenaga Jepang. Kok? Karena dia otak dari segala macam Shinkansen yang ada di sana. Dia adalah kereta cepat. Dia adalah kereta cepat yang melaju, yang bisa banyak strategi. Betul, makanya di Indonesia akhirnya adalah kereta cepat karena ada keberadaan Sintayong. Itu terinspirasi dari. Makanya Sintayong kalau nggak lagi ngelatih, dia ada di stasiun. Iya, dia ngebantu, kan dia. Sintaus. Menurut Anda Sintayong siapa? Setelah saya selidiki dengan mengirim telik sandi kepercayaan saya bahwa menemukan bahwa Sintayong itu sebenarnya adalah aslinya gurunya Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Ya. Bukan nyiram ini. Oke, kita akan serahkan ke Anda. Lebih percaya mana? Sintayong yang memang mesin cepat, kereta cepat, atau Sinto Gendeng Yung? Oke, gua akan percaya dia kalau dia adalah pelatih futsal. Karena dengan formasi 2-1-2 akan menjadi 5 pemain.
Ini kan lebih dari 5. Oh iya. Iya, masuk akal. Berarti nggak percaya dong kamu berarti nggak percaya maksudnya? Saya nggak percaya sama beliau. Untuk Anda percaya nggak nih? Debatin aja. Enggak, saya stay di pendapat bahwa Shinto Gendeng ini sebenarnya Sintayong. Karena Enggak, saya masih nggak paham Shinto Gendeng kok jadi Sintayong itu. ya, maksudnya Kalau mesin cepat nih ada Iya. masuk akal karena ketika ada Sintayong di Iya. sini Akan jadi kereta cepat gitu. karena Sintayong ini mengakibatkan chaos yang sekarang ini terjadi adalah akibat dari Sintayong. Wah, yang si gila ini desainer itu tadi Gua- adalah imbas Gua dari nggak berani. adanya kepelatihan Sintayong. Ih, Desainer udah yang makin bahaya dihujat. pembahasannya. Gue nggak berani ini. Apa Timnas sih? di- Apa Timnas bahaya, di main Bang? gini. Apa sih? Gue nggak berani. Udah pembahasannya terlalu kesana. Ya. Jadi menyalahkan pelatih tersebut. Ini timnas lagi Sosok berjuang loh. nyari closing tapi tolol. Si anjing nih justru yang dia menganggap Sintayong mesin cepat itu. Parah itu, parah. Dia anggap Sintayong itu mesin. Menurut Saya masih masuk akal Anda tadi Sintayong itu Iya. Sintayong Gendeng, iya. Mesin itu yang kayaknya menganggap Sintayong bukan manusia. Wah, Ya. Oh, Anda rasis ya? Anda sama Korea rasis. Wah, parah. itu. Tidak tertolong. Cok, mendingan lu urusin aja Cok, kalau kayak gini Cok, gue nggak berani dah. Dia susah Lu disabu bawa kayaknya. di timnas loh. Timnas lagi berjuang loh buat kualifikasi Piala Ini tuh Dunia. sosok banget bahasan kita bahaya gitu, padahal nggak bahaya-bahaya banget. Enggak ada bahaya-bahayanya. Iya, bahaya-bahaya banget ya. Adios. Sawadee-krap. Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol, orang kebakar coba. Gila cek itu. Aduh. Serem ini sih. Ayo, cek sini. Sini enggak? Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu. ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Duh. Kita cabut, kita diserang. Nah, no, my. ฉันด้วยพี่ฉันด้วย lahir batin พี่ Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget